berpartisipasi, dan dia mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada 4 prinsip dalam perlindungan anak. Yang pertama, bahwa anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, partisipasi anak. Suara anak didengar. Yang ketiga, anak tidak boleh mengalami diskriminasi. Karena apapun, entah warna kulitnya, entah karena dia anak nomor urut 1 atau 2, atau karena dia itu anak pinter dan tidak pinter, itu nggak boleh mengalami diskriminasi. Dan yang keempat adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, pada era digital ini, para ibu-ibu mengalami tantangan pengasuhan yang berbeda dengan orang tua kita pada zaman dahulu. Nah, hari ini kita tadi sudah bicara, ada kecanggihan internet dan teknologi, kecanggihan gadget, dan ini menjadikan sebagai tantangan pengasuhan tersendiri di era digital, di mana anak sebagian besar cenderung lebih menguasai gadget ketimbang orang tua. Karena orang tua dulu zaman kecilnya nggak mengenal apa itu internet dan gadget. Anak ingin bermain gadget sebebas-bebasnya, ingin mengakses internet sebebas-bebasnya, gitu ya. Sementara ada ancaman dunia internet terkait dengan kejahatan cyber. Kita harus tahu bahwa itu tumbuh berkembangnya dipengaruhi oleh banyak hal. Di keluarga, orang tua, saudara, dan semua yang tinggal di rumah itu punya pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Di sekolah ada guru, ada teman, itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Di masyarakat ada tetangga, teman bermain, itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dan di kondisi sekarang era digital, itu banyak sekali, bahkan pengaruh dari luar negeri pun itu bisa masuk hanya melalui internet dan gadget. Tetapi itu semua, kita tetap bisa melakukan, mengupayakan pelindungan anak di era digital ini melalui apa? Melalui pengasuhan keluarga yang berkualitas. Maka orang tua penting untuk bagaimana menerapkan pengasuhan kepada keluarga di anak-anak, untuk anak-anak itu pengasuhan yang berkualitas. Maka penting bagi orang tua untuk bisa membangun raport yang baik, membangun hubungan yang baik dengan anak, membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Orang tua nggak boleh dalam membangun komunikasi dengan anak itu hanya satu arah, otoriter misalnya, perintah-perintah saja, tanpa membangun kepercayaan atau dialog dan komunikasi yang baik supaya anak itu bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan. Anak juga perlu didengar apa keinginannya. Maka orang tua dalam pengasuhan yang berkualitas penting untuk bisa mendengarkan anak. Ketika anak menyampaikan suatu hal yang salah, orang tua nggak boleh langsung menghakimi. Tetapi orang tua perlu memberikan pemahaman dengan cara yang logis. Dalam kondisi tertentu, orang bisa membangun komitmen dan kesepakatan dengan anak. Bahkan ketika anak berbuat positif, orang tua bisa memberikan dengan apresiasi. Tidak hanya itu, saya kira sahabat-sahabat, orang tua pun perlu menjadi teladan yang baik, menjadi modeling bagi anak yang baik. Karena orang tua ini kan punya tugas membangun karakter positif anak. Kalau misalnya orang tua tidak memberikan contoh, nggak memberikan teladan, akan sulit dalam upaya pembangunan karakter positif anak. Dan tentu saja, orang tua supaya bisa melakukan pengasuhan yang berkualitas, gitu ya. Orang tua kan harus menjadi pengasuh yang dominan, sehingga orang tua bisa mengontrol berbagai bentuk kegiatan anak, atau mengontrol pengaruh tumbuh kembang anak dari berbagai hal lainnya yang di luar orang tua. Misalnya tonton, game online, bacaan, baik itu buku cetak ataupun mungkin melalui internet. Ketika anaknya sudah bermedia sosial, kontrol juga aktivitas anak dalam bermedia sosial. Nah, jadi untuk bisa menjadi pengasuh yang berkualitas, orang tua perlu punya komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus punya pengetahuan. Punya komitmen untuk menjadi pengasuh yang berkualitas, tapi nggak punya pengetahuan, nggak bisa terlaksana. Pengetahuan yang dibutuhkan pengetahuan kayak gimana gitu ya. Yang pertama adalah pengetahuan terkait dengan bagaimana fase tumbuh kembang anak. Tadi dikatakan bahwa anak usia 0 sampai 18 gitu ya. Nah, ini kan punya fase tumbuh yang berkembang, fase tumbuh berkembang yang berbeda antara anak 3 tahun ke bawah dengan anak yang sudah masuk kategori remaja, itu berbeda fase tumbuh kembangnya. Dampaknya pun berbeda. Orang tua juga harus punya pola asuh kepada anak yang tidak otoriter, tapi lebih demokratis, misalkan begitu.
Kemudian orang tua juga perlu membangun komunikasi efektif dan dituntut untuk bisa kreatif, termasuk mengajari kepada anak bagaimana melakukan disiplin positif. Ini baru dari sisi kaitan dengan pengasuhannya langsung. Karena kita bicara di era digital, maka orang tua pun perlu memahami bagaimana perlindungan anak di dunia cyber. Pertama, orang tua harus paham dampak negatif dan positif dari internet atau gadget apa. Tadi udah saya sampaikan. Yang kedua, orang tua harus paham apa saja bentuk-bentuk kejahatan cyber dan yang bisa rentan mengancam kepada anak-anak. Yang ketiga, orang tua harus ngerti bagaimana bukan keamanan kepada anak di dunia cyber. Anak dikasih penguatan, misalnya jangan suka share identitas di dunia cyber, kan seperti itu. Dan kemudian orang juga harus memahami literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan internet, memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang berbau edukasi, berbau pendidikan, itu berbau atau mendorong kreativitas, tetapi menghindarkan berbagai bentuk dampak negatif dari teknologi yang ada. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik terkait dengan berbagai aktivitas anak di dunia cyber. Sahabat-sahabat, tadi saya menyampaikan bahwa orang tua penting melakukan atau membangun kesepakatan dengan anak, termasuk kesepakatan dalam penggunaan internet atau gadget. Kayak gimana sebenarnya pembangunan kesepakatan ini bisa dilakukan? Jadi ketika anak meminta gadget, orang tua jangan langsung belikan aja, tetapi dibarengi dengan adanya kesepakatan. Oke nak, mama belikan gadget, tapi nanti ini ya harus ada syaratnya. Misalnya nanti kalau boleh main gadgetnya itu hanya hari Sabtu Minggu ya, atau sehari cuma jam aja loh ya, nggak boleh lebih. Itu satu syaratnya misalnya. Yang kedua, kalau main gadget tapi nggak boleh di kamar ya, mainnya di ruang tengah misalkan seperti itu. Ini untuk mengontrol atau aktivitas anak terkait dengan internet atau gadgetnya. Yang ketiga, orang tua harus selektif dengan yang dilihat oleh anak. Misalnya, anak usia 2-5 tahun, kepentingan dan kebutuhannya hanya melihat game online, katakan begitu. Nah, orang tua perlu melihat dulu nih, game online ini aman nggak untuk usia anak itu. Jadi harus dilihat dulu, kalau aman baru kasih, kira-kira begitu. Kalau anak sudah bisa memilih, anak bilang dulu ke orang tua, game online ini yang mau dilihat. Maka kemudian orang tua akan melihat, oh iya, konten ini nggak apa-apa, boleh dimainkan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, perlu ada kesepakatan untuk tidak mempassword, misalkan. Sehingga orang tua sewaktu-waktu bisa melakukan kontrol. Dan perlu melakukan pendampingan. Karena pada masa tertentu, anak berada dalam masa the golden age, maka itu tumbuh berkembangnya sama dengan yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Disinilah anak butuh pendampingan untuk kita memberikan informasi bahwa apa yang dia boleh ditiru atau itu sebagai hal yang jelek yang tidak boleh ditiru, misalkan seperti itu. Dan karena dia masuk sosial, orang tua menjadi teman di dunia cyber atau di media sosial anak itu. Kemudian jika anak banyak bermain gadget, susah kadang-kadang ini, maka orang tua perlu pengasuh yang kreatif. Bagaimana orang tua punya cara dan strategi supaya bisa menyediakan paku pada gadget. Fasilitasi anak, bakat minatnya apa? Melukis, memasak, mau bercocok tanam, fasilitasi supaya anak bisa tidak terpaku pada gadgetnya. Dan nggak ada salahnya juga mengenal permainan dulu yang itu sangat menarik, itu bisa diperkenalkan juga kepada anak. Sahabat-sahabat, saya tadi juga menyampaikan bahwa orang tua perlu membangun disiplin positif, yaitu melatih anak supaya anak bisa berdisiplin yang positif. Ini termasuk digunakan pada saat penggunaan gadget, gitu ya. Jadi orang tua harus menjelaskan tentang bagaimana berperilaku di gadget, apa terkait dengan aktivitas dengan gadget atau internet. Kemudian dipahamkan juga mungkin beberapa hal dampak dari sebuah perilaku yang mungkin dia lakukan. Kemudian diajari untuk bertanggung jawab dan mampu menghormati bahwa ada hak orang lain yang harus kita hormati. Sahabat-sahabat, terakhir
saya ingin menyampaikan bahwa mungkin sahabat-sahabat hari ini pun sering melihat entah itu anak atau mungkin saudara atau mungkin tetangga yang punya perilaku adiksi gadget, perilaku sudah kecanduan gadget. Kayak gimana sih tandanya bahwa anak dalam sehari itu udah bermain lebih dari 6 jam. Ketika gadget diambil, dia marah, frustasi, sampai tantrum gitu ya. Dia lebih memilih gadget ketimbang bersosialisasi dengan teman-temannya atau bermain dengan saudaranya. Kemudian rutinitas aktivitas dia udah mulai terganggu, waktunya makan nggak mau makan, waktunya tidur nggak tidur, gitu ya. Dan ketika dibiarkan dia bermain di kamar, orang tua akan sulit mengontrol waktunya tidur nggak tidur, sehingga dia nggak bisa bangun dan akhirnya bolos. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa perilaku adiksi gadget. Bagaimana dalam kondisi ini anak harus diperlakukan atau strategi orang tua harus mengatasi hal ini. Orang tua harus berusaha untuk bagaimana mengurangi frekuensi bermain anak secara bertahap. Ajak dia bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, alihkan dengan permainan-permainan lain atau aktivitas lain, batasi gadget, dan ketika dia berperilaku positif, jangan dikasih reward waktu bermain gadget. Orang tua kan sering kan, nanti kalau baik, nanti kalau ini mama kasih tambah main 30 menit atau 1 jam. Jangan. Reward jangan berupa bermain gadget. Kemudian perkenalkan dengan lingkungan lain supaya anak nggak terpaku kepada gadget. Dan yang paling penting adalah memberi teladan yang baik. Orang tua seringkali bilangi anak jangan main gadget, tapi dirinya sendiri sambil megang gadget. Tentu ini bukan teladan yang baik. Karena anak pasti, aku nggak boleh main, tapi mama main terus gitu. Anak kan simple ya. Anak nggak tahu kebutuhan orang tua ini, misalkan gadget ini bekerja atau apa dan lain sebagainya. Jadi usahakan di depan anak ya memberi teladan yang baik. Kira-kira itu. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, itu saja yang hari ini bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Allahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Margaret Aliatul atas penjelasannya yang sangat gamblang sekali, diulas dari mulai apa itu KPAI, di mana peran sehingga kita mengetahui bahwa ternyata peran dalam pengasuhan anak yang terdekat itu adalah orang tua. KPAI akan hadir ketika orang tua memang sudah tidak mampu lagi ataupun butuh aspek lain untuk dapat membantu dalam pengasuhan anak-anak tersebut. Dan tadi juga dijelaskan bahwa bagaimana kita sebagai orang tua untuk agar supaya kita mampu mengasuh anak-anak kita di rumah, hal-hal yang disebutkan tadi seperti kita harus memiliki disiplin positif, kita harus bisa dan mampu membangun kesepakatan dengan si anak. Langsung saja selanjutnya kita kepada narasumber kedua kita, yaitu Ibu Dr. Susiana Apandi MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Susanto, Ketua KPAI. Yang saya hormati Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Yang saya sayangi sahabat-sahabat dari Fatayat Tangerang Selatan. Menarik sekali diskusi pada malam hari ini tentang pengasuhan anak di era digital dan di era new normal. Sahabat-sahabat, mohon maaf saya tidak menampilkan PowerPoint karena saya menggunakan handphone, posisi saya lagi di luar. Jadi saya ingin memulai dari sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat di Amerika Serikat, tepatnya 2 minggu setelah kebijakan di Gedung Putih itu melakukan lockdown. Jadi survei ini terkait dengan keluarga, gitu ya, terkait keluarga dan pengasuhan. Saat itu hasil survei menunjukkan bahwa 55% keluarga di Amerika Serikat itu mengalami kebingungan pada sektor ekonomi tentang khususnya kebingungan untuk masa depan keluarga. Karena apa? Karena biaya kehidupan yang tinggi, juga biaya hal yang harus dibayar, misalnya sewa rumah, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian apa kaitannya ini dengan keluarga? Ternyata memiliki keterkaitan erat hasil survei ini
di dalam proses pengasuhan di dalam keluarga di masa pandemi COVID-19. Nah, itu gambaran dari masyarakat masyarakat yang hidup di negara maju ya. Bagaimana dengan negara-negara yang masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan atau negara berkembang dan negara yang sedang berkembang gitu. Nah, tentu yang pertama pandemi COVID ini anak itu memiliki dua kerentanan, yakni kerentanan pertama anak sebagai terpapar COVID-19, di mana datanya itu sangat tinggi sekali. Di tanggal 22 Mei yang lalu, Kementerian Kesehatan itu membuka data 19.000 anak ini menjadi terpapar COVID gitu ya. Di dalam rincian 19.000 itu ada 700 anak yang positif terpapar, terus kemudian ada 10.000 anak yang dalam kondisi PDP, dan selanjutnya juga anak yang dalam kondisi ODP dan anak yang OTG tanpa gejala. Jadi itu baru tanggal 22 Mei. Tentu kalau ditarik 1 bulan kemudian, pada hari ini datanya tentu akan sangat tinggi. Satu anak terpapar COVID-19, yang kedua anak terdampak. Nah, pada sektor ini anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19. Kenapa? Karena mereka memiliki, anak itu kan punya hak. Hak-hak anak itu ada 18 hak ya. Hak atas pengasuhan, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, hak atas pemanfaatan waktu luang, terus kemudian hak hak untuk berpartisipasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melaksanakan hak-hak anak ini di pandemi COVID, inilah kemudian pertanyaannya. Baik, saya ingin kembali ke dalam keluarga kita. Nah, sahabat-sahabat, ke keluarga yang dia bukan ASN, tentu pandemi COVID ini membawa implikasi yang luar biasa. Implikasinya apa? Apalagi bagi sahabat-sahabat yang punya cicilan rumah, sahabat-sahabat yang punya tanggungan hutang di bank, gitu ya, sahabat-sahabat yang keluarganya itu punya beban, misalnya punya usaha dan usahanya itu pinjam pada rentenir gitu ya, atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, pada konteks inilah kemudian permasalahan terjadi gitu ya, bahwa kemana para orang tua ketika mereka punya permasalahan. Nah, sasarannya kepada anak. Jadi tanpa disadari para orang tua itu dia melakukan kekerasan, mulai dari kekerasan verbal, kekerasan psikis, sampai kekerasan fisik yang dialamatkan kepada anak. Apa yang terlihat di mata orang tua, anak itu begitu menjengkelkan ketika orang tua itu punya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah dari interaksi dengan pasangan gitu ya. Jadi coba kita bayangkan, sahabat-sahabat kan punya pengalaman bagaimana masa stay at home itu punya waktu yang sangat banyak bersama anak di rumah. Nah, artinya disitulah biasanya kan kalau orang tua yang bekerja, anak sekolah, orang tuanya kerja, terus pulang, berapa jam ketika dalam kondisi normal ketemu anak. Kita bisa hitung gitu ya. Tapi pada saat pandemi COVID, hampir semua waktu bersama keluarga. Disitulah aslinya keluar. Aslinya orang tua yang suami yang temperamental gitu ya, yang mudah tersinggung, suami yang rentan melakukan kekerasan verbal pada istrinya, kemana sang istri atau sang ibu ini melampiaskan dendamnya? Tentu dendam itu tidak akan dilampiaskan kepada polisi. Tentu sakit hati itu tidak dilampiaskan pada orang yang lebih kuat. Celakanya orang tua itu hanya berani melakukan kekesalannya, kemarahannya itu kepada orang yang lebih lemah. Siapa yang lebih lemah? Yakni anak, ya kan? Nah, oke, kita masuk sekarang yang bahaya kekerasan di dalam pengasuhan anak. Nah, jadi kenapa saya sebut bahaya? Karena anak yang dididik dengan kekerasan, anak yang dididik dengan kekerasan, dia di dalam otak kecilnya, jadi kalau di
sahabat-sahabat begini. Jadi kalau di dalam komputer itu kan kita mengenal ada namanya hardware. Hardware ini di dalam diri manusia itu namanya otak ya. Otak itu adalah hardware. Nah terus kemudian hardware itu tidak bisa berfungsi, yang bisa memfungsikan ketika ada installing di dalam komputer itu, di dalam diri seseorang. Install atau program menggunakan software yang kemudian software ini datangnya dari mana? Dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah. Nah, terus kemudian setelah terinstall disebutlah itu namanya programming itu, software itu disebutlah pikiran. Nah, jadi sahabat-sahabat, di dalam rumah anak ini siapa yang menginstal? Kedua orang tuanya. Gitu. Contoh installing pertama kali yang dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi gini, apa sih Bu, yang Ibu maksud dengan install itu? Jadi installing di dalam software diri manusia itu akan masuk di dalam pikirannya dan dia bawa di dalam kehidupannya. Nah, jadi di dalam otak manusia itu ada 3, conscious mind, unconscious mind, sama subconscious mind. Subconscious mind itulah yang kemudian bermain untuk pada proses installing yang dilakukan oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh lembaga pendidikan. Contoh, ketika kita punya anak kecil, anak yang masih balita, anak kita kan tidak bisa bicara, belum bisa bicara ya. Apapun yang dilakukan anak kita, ingin makan, ingin minum, kepanasan, atau gerak, atau misalnya merasa digigit nyamuk, semua dilakukan dengan menangis. Kenapa ia menangis? Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Atau dia merasa disakiti oleh tadi nyamuk dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya kemampuan verbal komunikasi sehingga dia menyampaikannya dengan menangis. Nah, sahabat-sahabat, apa yang dilakukan orang tua ketika anaknya menangis? Yang dilakukan orang tua, menyusui, memberi susu, memberi makan. Orang tua kita sebagian besar tidak pernah menganalisis secara tajam kenapa anak menangis. Pokoknya kalau sudah menangis susu, kasih apa yang dilakukan oleh keluarga dengan memberi makan, susu, dan lain sebagainya, memasukkan sesuatu di dalam mulutnya, itu berdampak ketika anak ini tumbuh menjadi dewasa. Pada saat dewasa, semua orang, sebagian besar orang ya, ketika punya masalah, maka akan masukkan sesuatu di dalam mulutnya. Entah itu makan, minum, atau minum bir, atau misalnya pesta gitu ya. Nah, atau misalnya sabu-sabu, narkoba gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena itulah yang terinstal di dalam pikiran bawah sadarnya pada saat kecil. Nah, sekarang kembali ke tadi, bagaimana kalau misalnya anak gitu ya, itulah yang diinstal di pikirannya. Pada saat pertama tidak ada masalah. Pada saat kedua, ketiga, keempat, anak akan merekam di dalam subconscious mind-nya itu bahwa melakukan kekerasan adalah kebenaran. Satu. Yang kedua, ketika dampaknya apa? Karena ini sudah tersimpan di dalam subconscious mind-nya, pada saat yang dewasa nanti dia mendapat tekanan, maka dia akan mudah untuk marah, dia akan mudah untuk meledak. Karena itu yang diajarkan orang tuanya. Sekarang ada satu pertanyaan bahwa orang-orang yang di penjara, kesamaannya mereka sama-sama berangkat dari keluarga yang suka mukulin, suka melakukan kekerasan. Nah, terus kemudian apa kesamaan dari keluarga yang suka melakukan kekerasan? Orang tua yang melakukan KDRT kepada ibunya gitu ya. Suami yang melakukan KDRT kepada dan itu dilihat oleh anak-anak. Dan inilah yang konsep-konsep inilah yang direkam di dalam pikiran bawah sadar anak gitu ya. Terus kemudian Mas Mumpang ya. Selanjutnya itu soal tadi anak dan pada pandemi COVID saat ini anak itu banyak bersama orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya nggak punya uang?
lampiasnya kemana? Sebagian besar ke anak. Siapa mah? Udah biarin diem. Itu lagi mama lagi dengerin cerita. Jadi contoh misalnya, anak-anak sering bersama orang tuanya itu, sahabat-sahabat, anak yang suka dilarang-larang. Pada saat kecil ya, harusnya kalau misalnya anak itu melempar botol, itu anak itu sedang kreatif loh. Anak itu punya bakat untuk punya keberanian. Nah, kalau orang tua melarang, jangan. Tersimpan di dalam subconscious mind, jangan. Oke, satu. Yang kedua, kalau misalnya apa namanya, dia melakukan misalnya jatuhin jatuhin apa namanya, jatuhin mainannya di lantai, kita bentak, apa dampaknya? Ketika kita membentak anak, itu berdampak otak kecilnya tadi itu merekam di dalam subconscious mind-nya itu. Oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Akibatnya apa? Anak nggak akan berkembang. Bisa dipastikan anak akan menjadi minder di masa dewasanya. Bisa dipastikan anak tidak akan percaya diri kalau dia semasa kecilnya itu dia mendapat pengasuhan yang penuh larangan-larangan. Nah, kan sahabat-sahabat agama kita itu kan sudah di agama manapun itu menyatakan bahwa anak itu seperti kertas putih ya, dan orang tua yang menuliskannya. Nah, jadi kita bebas menuliskan apapun kertas itu. Bagaimana kita mau meminta anak berani, mau kita larang kok? Bagaimana ingin kita menginginkan anak kita itu menjadi pahlawan nanti, sedangkan apa namanya kita suka menyalahkan mereka, anak yang dibesarkan dengan disalah-salahkan, anak yang dibesarkan dengan makian, bisa dipastikan kita melihatnya nanti 15 tahun yang akan datang, ya dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak punya kepercayaan diri, tidak mandiri, gitu. Terus sahabat-sahabat, makanya kita sebenarnya gini, bagaimana sih apa sih yang harus dilakukan di dalam pola pengasuhan? Nah, sahabat-sahabat, ada namanya fase di dalam kehidupan anak itu namanya fasenya golden age. Nah, golden age itu adalah usia 0 sampai 8 tahun. Nah, di golden age inilah sahabat-sahabat, itu ibarat bangunan, tingginya bangunan ditentukan oleh dalamnya fondasi. Jadi, penanaman fondasi di dalam diri anak 80% itu dilakukan di masa golden age, di masa kita 0 sampai 8 tahun, di usia emas. Nah, di usia inilah sahabat-sahabat, orang tua itu harusnya memberikan stimulasi yang baik, memberikan contoh yang baik, tidak membentak anak, tidak memarahi anak gitu ya, tidak menjadikan, harusnya gimana dong kalau tidak marahi? Ya orang tua ya, resiko jadi orang tua, ya harus sabar, gitu ya, harus mengasuh dengan baik, kan cuma 8 tahun. Kan cuma 8 tahun, karena apa? 8 tahun ini, masa penanaman fondasi ini, di dalam kehidupan anak menentukan 80%. Gitu. Jadi setelah 8 tahun, kemudian, itu masa pertumbuhannya hanya 20%. Gitu, sahabat-sahabat. Jadi anak orang yang pemalu gitu ya, orang yang tidak percaya diri, itu bentukannya di sini. Orang makanya gini sahabat-sahabat, saya punya banyak teman-teman yang dia siswa teladan, siswa terbaik gitu ya, terus kemudian mahasiswa terbaik gitu. Tapi kenapa dia tidak sukses di dalam kehidupannya? Pasti ada soal di masa kecilnya. Dan di pandemi COVID ini, kembali lagi ke tema, anak bersama orang tuanya banyak mengalami kekerasan. Satu. Yang kedua, sahabat-sahabat, apa namanya, apakah kita tidak ingin, kita kan sudah pernah jadi anak, ya. Terus anak kita dengan kita ini beda zaman. Nah, pada waktu kita dulu belum ada namanya dunia digital. Nah, jadi tantangan oleh Bunyai Margaret Aliatul Maimunah. Apa tantangan itu? Nah, ketika anak bersama orang tuanya punya waktu yang sangat banyak di rumah, di satu sisi dia tidak bisa main, di satu sisi dia tidak bisa rekreasi. Nah, apa yang dilakukan selain dengan handphonenya? Ya kan? Nah, sahabat-sahabat, tadi Bu Margaret sudah menyampaikan soal bahaya
Jadi bahaya menggunakan gadget. Kan problemnya orang tua gini, saya di dalam setiap sosialisasi, saya selalu sampaikan kepada para orang tua agar selalu tahu isi anaknya. Apa jawaban para orang tua? Bu, declare chat bu, password. Kenapa? Kenapa declare chat? Saya hanya ingin dua game yang ada di tangan anak kita. Jadi kalau zaman dulu saya masih kecil itu ya, TV itu ada namanya TV tabung ya, ada tabungnya. Gede 20 in itu. Terus kemudian kalau mau video juga ada alatnya. Kita kalau mau nonton film porno, 5 menit saja kita udah takut, semenit saja udah takut ketahuan orang. Sekarang ada di handphone anak. Kemana anak-anak ketika di masa pandemi COVID ini mereka tidak boleh keluar? Kan main handphonenya. Apakah sahabat-sahabat tahu apa yang diakses dari handphone anak? Oke, kalau jawabannya adalah game. Oke, game itu sahabat-sahabat yang dimainkan anak-anak itu apa? Game kekerasan. Coba sahabat-sahabat kita misalnya memejamkan mata. Kita pejamkan mata kita. Di depan kita itu ada piring. Coba kita bayangkan depan kita ada piring. Di piring itu ada mangga muda, kita kupas, kemudian kita iris-iris. Kemudian ada nanas, kita iris-iris. Terus kemudian ada sambal, gitu ya. Di sambelnya itu kemudian kita toelin mangga muda tadi ke sambel. Kemudian kita kunyah. Oke, 1, 2 gitu. Kita makan rujak lah dengan pedas. Coba kita bayangkan, membayangkan saja sahabat-sahabat tuh sudah ngilu kan giginya. Kita baru membayangkan. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak kita yang kemudian di game kekerasan itu dia apakah kita pernah tahu apa pesan dari game kekerasan yang dimainkan anak? Membunuhlah dan survive lah. Jadi ajaran untuk melakukan kekerasan. Nah, apa dampaknya? Jadi kalau misalnya itu satu. Yang kedua, kalau yang dibuka anak itu adalah ada film atau game atau misalnya video pornografi, apa dampaknya? Di dalam struktur otak kita ada namanya dopamin. Nah, jadi dopamin ini, sahabat-sahabat, kalau anak itu nonton porno sekali, itu dia akan merasakan rasa ingin tahu, kenyamanan gitu ya. Nah, kalau keseringan ini akan rusak. Kalau rusak dampaknya sahabat-sahabat, ya kalau kita tidak mampu menanggulangi, kita akan kehilangan anak kita. Mungkin anak bersama kita, tapi kita tidak bisa mengaksesnya. Kita tidak bisa menegurnya, menasehati untuk tidak main game, tidak akan bisa. Nah, bagaimana dengan game kekerasan tadi? Orang anak yang melakukan, yang main game kekerasan, dia akan kehilangan rasa empatinya. Jadi waktu saya melakukan takziah ke Taman Kusir gitu ya. Nah, di situ kemudian anak melakukan smackdown kepada temannya. Nah, jadi sahabat-sahabat, kemudian temannya yang di smackdown itu dia meninggal dunia. Oke, satu. Yang kedua, kejadian di Bandung. Ketika anak ini di BAP karena telah membunuh temannya, sahabat-sahabat tahu, anak nggak merasa dirinya bersalah kok. Karena dia hanya mencontoh, menirukan apa yang ditontonnya dari game kekerasan. Coba bagi sahabat-sahabat yang punya anak 2 gitu ya, bagaimana mereka secara agresif gitu ya, untuk menendang adiknya atau melakukan kekerasan, ya dia yang hanya mencontoh kok. Nah, itu yang kedua sahabat, anak-anak ketika dia punya sangat banyak di masa kita, usah dipungkiri anak-anak kita itu bersama gadget gitu ya. Yang ketiga, sahabat-sahabat, apakah kita pernah bertanya pada anak-anak kita apa yang dia rasakan pada saat pandemi COVID? Stres. Jadi kenapa stres? Mereka mengalami kekerasan mental yang dilakukan caci maki, marah, larangan yang dilakukan oleh orang tuanya. 100%-nya untuk 100% waktunya bersama orang tua, itu justru membuat anak tidak nyaman, tidak betah. Dia mengalami stres, mengalami bingung, depresi.
Nah, saya sebagai komisioner KPAI, saya telah melakukan rapat koordinasi tentang kondisi anak dari keluarga rentan. Jadi mereka mengalami tidak adanya harapan hidup gitu ya. Maksudnya harapan hidup apa? Gimana? Di rumahnya mereka seringkali dicaci maki. Kan kita nggak tahu apakah sahabat-sahabat pernah ngajak bicara putra putri gitu, apa yang dirasakan di rumah, gitu kan? Apa yang dirasakan? Jadi oke, baik sahabat-sahabat. Terus kemudian bagaimana melakukan pengasuhan yang baik? Yang melakukan pengasuhan yang baik tentu yang pertama tugas pengasuhan itu adalah tugas ayah dan ibu, bukan hanya tugas ibu. Itu yang harus ditanam keluarga. Nah, ini saya kan tidak tahu peserta di dalam forum ini berapa persen yang sudah menikah, berapa persen yang belum. Nah, terus kemudian sahabat-sahabat, hasil survei, hasil riset menyebutkan bahwa anak yang dekat dengan ayahnya itu memiliki kekuatan mental dibandingkan dekat dengan ibunya. Maaf, saya hanya menyampaikan hasil riset ya. Artinya, saya ingin sahabat-sahabat yang sudah punya keluarga untuk menyampaikan kepada suami bahwa kedekatan anak gitu ya dengan dengan suami kedekatan anak dengan ayahnya itu memiliki manfaat yang luar biasa. Sahabat-sahabat, saya ini sangat dekat dengan ayah saya. Ayah saya seumur hidup, saya dari kecil sampai ayah saya meninggal, ayah saya tidak pernah memarahi saya. Jadi survei ini, riset ini bahwa kedekatan ayah dengan anak menyebabkan ternyata di dalam hasil survei sangat berimplikasi pada kuatnya mental anak. Itu terbukti pada diri saya. Jadi itu yang pertama, bahwa tugas pengasuhan itu bukan hanya tugas seorang ibu, tapi tugas seorang ayah. Yang kedua, sahabat-sahabat, sekarang saya tanya pada sahabat-sahabat, kalau sahabat itu saya dititipin putranya Pak Jokowi, cucunya Pak Jokowi untuk diasuh, kira-kira sahabat berani nggak melakukan kekerasan? Membentak, memarahi? Nggak berani kan? Nah ini sahabat dititipin oleh Allah yang lebih tinggi statusnya dari seorang presiden. Kenapa sahabat hanya untuk urusan apa saja anak jadi sasaran marah? Ya, Masya Allah. Jadi sahabat, terakhir, ya harusnya gimana Bu? Ya harusnya dengan kasih sayang, dipeluk. Kalau misalnya, ini Bu, soalnya dia main game terus Bu. Dia main game terus itu kan karena dia tidak ada kegiatan lain selain main game. Dia tidak boleh kan main-main di luar, dia tidak boleh rekreasi. Sedangkan sahabat-sahabat sendiri juga sibuk dengan main WA, sibuk juga dengan main game. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kan sahabat lebih tahu. Anak tadi kan jawabannya, kenapa dia main game? Ya kan? Padahal sahabat, semua kejahatan itu sekarang itu ada di game. Kalau dulu orang melakukan kejahatan sahabat, itu adalah orang jahat. Sekarang orang melakukan kejahatan itu orang yang mengaku sebagai pacar, sebagai kekasih. Siapa yang melakukan kekerasan seksual? Ya kan? Pelaku-pelaku kekerasan seksual itu adalah orang yang dekat dengan anak, orang yang memiliki akses dengan anak. Saya pernah menangani pengaduan di KPAI, seorang anak usia 10 tahun, itu ya, ayahnya yang mengadu, Bu, anak saya 10 tahun, Bu, dia itu main game. Setelah main game, kemudian dia diajak sama temannya untuk chat gitu. Setelah chat, temannya itu ngaku, oh anak ini usia 8 tahun. Temennya itu cowok ngaku 10 tahun. Di dalam chat di WA itu dia mengaku cinta Bu Anus, pokoknya WA-nya tentang kasmaran. Sahabat-sahabat, anak kita tidak tahu bahwa yang temannya chat itu usianya bukan usia anak. Terus gimana Pak? Iya Bu, terus kemudian diajak video call Bu. Di dalam video call anak saya disuruh ini Bu, buka baju. Terus ternyata oleh yang teman video call-nya itu direkam Bu. Setelah direkam dia dia diminta
melakukan hal yang lebih, misalnya disuruh masukkan timun. Nah, anak saya takut, Bu. Terus kemudian diancam, videonya disebar. Sahabat-sahabat, oke Pak, Bapak tolong datang ke polisi, bilang disuruh Bu Susiana. Saya bilang. Setelah datang ke polisi, artinya sahabat-sahabat tahu, ternyata orang yang anak ajak main chat tadi itu usianya 27 tahun. Sudah ditangkap, sudah masuk penjara. Nah, sahabat-sahabat kan tidak pernah bertanya sama anak. Dengan siapa dia main game? Ya kan? Dia chat-chatan itu dengan siapa? Kalau kita sebagai orang tuanya tidak mampu menjadi teman anak akan mencari teman dari luar rumah kita. Itu sudah rumus umum. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya menyayangi, asuh dengan baik. Jadi kalau kita sudah tahu akar permasalahannya bahwa anak itu main game karena dia tidak ada aktivitas lain selain game, maka carikan aktivitas lain. Contohnya, ajak makan bersama, ajak jalan berkebun, ajak nonton TV atau ajak diskusi, sehingga yang membuat anak dia lepas dari handphonenya. Ajak makan bakso, sekarang kan sudah boleh nih di masa new normal, ajak keluar rumah, terus kemudian ajak makan bakso, ajak nonton film gitu kan, ajak yang membuat anak senang gitu kan, yang kita yakin dia tidak megang handphonenya. Saya yakin kalau 30 hari dilakukan berturut-turut gitu ya, ya dia tidak akan, dia megang handphone itu karena kita nggak perhatian kok, sahabat-sahabat. Gitu. Terus sahabat-sahabat bilang gini, Bu Susiana cuma teori. Lah, saya ngomong ini kan juga berdasarkan, saya bicara ini berdasarkan pengalaman. Saya punya anak asuh di pesantren, yang sekarang anak asuh itu juga harus pulang. Sahabat tahu, minggat. Ya Allah, saya mau nangis ya. Tadi kenapa saya bilang, saya ajak dia, anak asuh saya itu saya ajak, dia minggat dari rumahnya karena apa? Karena sama ibunya dibentak-bentak. Kenapa dibentak-bentak? Dibentak-bentak nggak boleh main game. Sahabat-sahabat kan tidak pernah memposisikan diri di posisi anak-anak sahabat kan. Nah, saya khawatir di sini saya ngomongin soal pengasuhan, tahu-tahu 90% belum menikah ya. Jadi sahabat yang belum menikah itu sahabat harus harus menjadi pelajaran ini, bahwa kita itu dititipin barang berharga oleh Allah gitu. Kita dititipin barang berharga oleh Allah, kita harus mengasuhnya dengan baik, kita harus merawatnya dengan baik. Kalau tidak, sahabat-sahabat, maka kita lihat di masa dewasanya. Jadi golden age ini sangat penting, sahabat. Karena golden kembang anak di masa dewasa yang pertumbuhannya hanya 20%, sisanya itu. Di golden age ini 80%. Nah, di pandemi COVID saat ini, sahabat-sahabat, kalau kita tidak memperbaiki hubungan yang baik dengan anak, maka saya pastikan, sahabat-sahabat, 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, sahabat-sahabat bisa melihat pertumbuhan putra-putri sahabat. Saya khawatir yang terlihat adalah adanya lost generation, adanya generasi yang lemah. Baik, Ibu. Generasi tidak mandiri gitu. Terima kasih, Mbak Cici. Iya, baik Ibu, kita masuk saja ke sesi diskusi barangkali ya. Tadi di forum chat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada yang dikhususkan, ada juga yang bisa dijawab oleh siapa saja. Dapat saya simpulkan dari pemaparan Ibu ini bahwa kita tentunya sebagai orang tua ketika di dalam keluarga itu perlu memiliki manajemen emosi diri, bagaimana kita bisa mengenal anak kita secara utuh, secara menyeluruh, juga bagaimana kita melakukan teknik komunikasi yang baik di dalam keluarga, sehingga tidak adanya inner child ataupun bayangan masa lalu yang buruk dalam proses tumbuh kembang anak.
Halo? Iya, Iya. iya. Berikut saya akan bacakan saja ya, Bu, pertanyaan-pertanyaan. Tidak semua, tapi saya ambil kesimpulannya bahwa yang pertama ada pertanyaan, bagaimana cara mempersiapkan anak agar memiliki kemampuan dalam menyaring konten sehat dari internet. Lalu, yang kedua, bagaimana kontrol anak, kita bisa sebagai orang tua mengontrol anak dalam bermain gawai atau bermain gadgetnya di dalam kondisi seperti ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa jujur saya rasakan sendiri bahwa kesepakatan yang tadinya dibuat sebelum adanya pandemi ini, kesepakatan tertulis bahwa main gadget itu hanya hari Sabtu dan Minggu, akan tetapi itu tidak lagi mampu maksimal ketika pandemi ini karena bagaimanapun anak ada di rumah setiap hari, sehingga kontrol yang dilakukan itu sangatlah sulit, butuh kesepakatan-kesepakatan yang memang sangat challenging sekali. Lalu yang ketiga, tiga saja dulu ya Bu, di sini ada pertanyaan, apakah ada aplikasi sebagai pengaman ataupun aplikasi yang ampuh supaya gadget ataupun gawai itu tidak diakses sembarangan oleh anak-anak? Itu saja dulu, barangkali monggo Ibu Susi ataupun Bu Margaret yang mau jawab. Bisa tektokan mungkin nanti. Iya. Halo? Mbak Margaret bisa muncul juga mungkin. Atau Halo? Ibu aja dulu, Ibu Susi dulu. Ibu Susi aja dulu berarti ya? Ya, Ibu Susi dulu. Halo? 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 Bisa Ardi, masuk nggak bisa, suara ya? saya? Ya itu punyai. Monggo punyai. Nggih. Oke. Pertama terkait dengan bahwa pada masa pandemi ini, di mana memang mungkin sebelumnya orang tua punya kesepakatan dengan anak ya terkait dengan gadget. Dan kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran jarak jauh hari ini, tidak mungkin anak dalam sehari nggak megang gadget. Memang pasti anak pasti pegang gitu ya, karena setiap hari kan akan melakukan pembelajaran jauh dengan gurunya, ada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, tua harus tetap strict. Misalnya, bahwa penggunaan gadget itu hanya untuk urusan terkait dengan pekerjaan, dengan tugas sekolah, misalnya seperti itu. Nanti setelah selesai tugas sekolah, orang tua bisa mengalihkan anak supaya tidak terpaku kepada gadgetnya, misalnya seperti itu. Jangan kemudian dipegangin terus dalam seharian, itu. Halo? Suaranya mantul, Bu. Diarah untuk hal-hal lain, aktivitas pasien ya. Kan halo? Halo, Suaranya iya. terputus ya? Iya, sudah Masih baik dengar kembali Bu sekarang. Udah. Oh, sudah. Mohon maaf nih, internetnya lagi naik turun di rumah. Jadi tetap ketika sudah selesai jam belajar, orang tua harus bisa mengajarkan yang tadi saya bilang, orang tua harus bisa kreatif, mengalihkan supaya anak tidak terpaku kepada gadget. Misalnya, anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan rumah, bisa dengan kaitannya dengan bersih rumah, atau ikut membantu ibu di dapur, kemudian bisa juga dia bercocok tanam, atau menyediakan, memfasilitasi bakat dan minat anak lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kalau dia bisa melukis atau suka melukis, fasilitasi, misalkan seperti itu. Atau mungkin karaoke, menyanyi, pokoknya berbagai kegiatan yang tidak terpaku kepada gadget. Sediakan alternatif permainan, mungkin menyediakan keranjang basket di rumah, gitu ya, atau kemudian menyediakan permainan kayak bola-bola, kelereng, atau rancang bangun, misalkan seperti itu. Jadi harus
dialihkan, diupayakan untuk dialihkan. Disinilah kemudian kreativitasnya orang tua itu Dituntut. dibutuhkan dan diperlukan. Nah, dalam hal pengawasan konten, usia anak ini kan berbeda-beda ya, 0 sampai 18 tahun. Ada anak di mana dia belum mampu melakukan kontrol terhadap konten itu secara mandiri, secara sendiri. Maka disitulah dibutuhkan banget peran orang tua dalam melakukan kontrol. Seperti yang tadi saya Bu, maaf putus suaranya. bilang, misalnya ketika dia berkontrol kerja, semuanya Halo? Halo, iya. Iya. Saya mati komputernya jadi lewat handphone ini. Baik Bu, monggo dilanjut. Jadi kontrol itu bisa dilakukan oleh anak sendiri pada usia tertentu. Tetapi itu pun juga perlu diajarkan ya, karena posisi sebenarnya pemahaman terkait dengan literasi digital itu bisa kita lakukan juga kepada anak secara langsung, supaya anak bisa menjadi filter bagi dirinya sendiri. Kan ada banyak tuh beberapa misalnya kayak pelatihan terkait dengan literasi digital gitu ya, mana kita memanfaatkan keberadaan internet ini untuk hal-hal yang positif aja, misalkan begitu. Misalnya belajar apapun, kreativitas apa, atau yang menunjang pendidikan anak, kira-kira begitu. Jadi anak diarahkan untuk ke sana. Nah, pada anak yang masih usia belum bisa menjadi filter bagi dirinya sendiri, maka tugas filter ini ada di orang tua. Melakukan yang tadi saya bilang bahwa suatu saat bahasa kasarnya gini, orang tua perlu melakukan kontrol dan pengawasan. Perlu ada sidak, bahasa kasarnya begitu. Sidak ini bisa seminggu sekali, yang sudah pasti, tapi ada sidak yang tidak ada waktunya, kapanpun orang tua bisa memeriksa. Mungkin kalau terkait dengan dari awal anak dibangun berkomunikasi baik orang tua ketika aktivitas dalam media sosial, itu mungkin akan terbangun. Anak bisa bercerita, misalkan bermedia sosial teman aja, kemudian ngapain aja, dan orang tua bisa mentransfer, misalkan beberapa hal yang penting untuk boleh dilakukan, tidak boleh, bahwa dalam bermedia sosial itu ada etika dalam bermedia sosial, gitu, misalnya gitu-gitu. Itu penting untuk dilakukan komunikasi dari sejak awal, supaya bisa terkontrol dengan baik aktivitas anak ini. Kalau misalkan tidak terbangun dari awal dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan anak menyembunyikan apa aktivitas dia di media sosial, seperti itu. Nah, dalam mumpung anak belum terlalu jauh, ini tidak terkontrol, harus segera melakukan komunikasi yang baik dan tidak menutup kemungkinan kita mungkin perlu melakukan komunikasi aktif dengan bisa sesama orang tua di sekolahnya gitu ya, kan ada grup WhatsApp juga biasanya, atau grup para orang tua gitu ya, terkait dengan perkembangan anak di dunia media sosial misalkan begitu, atau dengan tetangga sekitar. Kalau tadi kan aku baca sempat sedikit di chat itu kan, anak tetangga juga memberi pengaruh. Nah, sekarang membangun komunitas bersama antar tua, baik itu orang tua di sekolah maupun orang tua di lingkungan sekitar, itu sangat penting. Kaitannya dengan mengawasi kegiatan atau aktivitas anak. Kemarin saya dapat laporan nih dari teman saya. Ada salah satu orang anak di kompleknya dia yang sudah mulai berani, ya istilahnya buka kepada pornografi lah, kira-kira begitu. Kemudian langsung satu lingkungan itu, satu perumahannya langsung orang tuanya berkumpul dan rapat untuk membahas terkait dengan ini. Jadi pengawasan kaitannya dengan aktivitas dalam bermedia sosial itu bisa dilakukan bersama-sama. Aktivitas anak kaitannya dengan penggunaan internet atau gadget bisa dilakukan bersama-sama.
lingkungan gitu ya. Misalnya Ibu terputus, Bu, suaranya. Halo, maaf Bu, suaranya mantul. Halo, halo, halo. Suaranya mantul gitu ya. Baik, apa dilanjut saja dulu, Bu? Bu Ketua. Heeh. Oke. Lanjut, Bu Susi. Ya, ada. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan, namun serupa. Lalu kemudian tadi ketika diskusi berlangsung, beberapa sudah dapat penjelasan dari Ibu Susi. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Susi. Ada pertanyaan seperti ini bahwa bagaimana implementasi paling mencegah child trafficking yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan dunia maya, seperti yang dijelaskan tadi, dampak-dampak dari mengenalnya gadget. Lalu, apa pendekatan yang dilakukan oleh KPAI sebagai lembaga pemerintah untuk ataupun untuk menerjemahkan langkah preventif tersebut? Monggo Ibu Susiana Apandi berkenan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin sampaikan bahwa KPAI itu memiliki mandat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 22 tahun 2003, bahwa untuk memberikan masukan, rekomendasi kepada pemerintah terkait pemenuhan hak anak. Satu. Yang kedua, terkait dengan hal ini, posisi KPAI itu adalah sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Nah, pertanyaan yang sama juga sering kami dapatkan dari masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan anak. Nah, apa yang dilakukan oleh KPAI terkait perlindungan anak? Tadi KPAI yang dilakukan oleh pemerintah itu punya tugas dan fungsi terkait perlindungan anak, itu mulai di dalam kandungan sampai anak usia 18 tahun. Nah, bahkan kalau di Republik ini bukan hanya anak yang dilindungi kan, tapi semua warga negara juga dilindungi. Dilindunginya di mana? Di dalam kandungan itu misalnya itu pelindungannya adalah di Kementerian Kesehatan, menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan. Ketika masuk usia 3 gitu ya, 3-5 tahun itu sudah ada peran Kementerian Pendidikan terkait hak anak atas pendidikan. Terus di tumbuh kembangnya ada BKB, Bina Keluarga Balita di BKKBN. Kemudian tumbuh kembang anak di dalam pengasuhan itu banyak kementerian lembaga yang punya keterkaitan, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, termasuk di dalam penanaman moral agama, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat, KPAI mendapatkan tugas untuk menerima pengaduan terkait pelanggaran hak anak. Jadi, anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, yang saya sebutkan tadi, itu dapat mengadu ke KPAI, melaporkan KPAI. Terus atas aduan itu, kemudian KPAI melakukan telaah, gitu ya, melakukan telaah, kajian, terus kemudian bagaimana dengan pemenuhan haknya yang diabaikan. Nah, pemenuhan haknya KPAI kalau kasus-kasus yang terkait hak-hak yang harus dia peroleh, gitu ya, misalnya hak dasar gitu ya, hak atas pendidikan, KPAI memberikan rujukan. Bagaimana dengan kasus yang terkait hak atas pengasuhan? KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, gitu ya, melakukan mediasi, rujukan kasus terkait hak-hak anak yang dia anak dalam konteks berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban
bila anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, KPAI melakukan pengawasan kepada lembaga hukum gitu ya, penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum terhadap pelaku. Nah, itu mulai dari hulunya sampai hilirnya itu dilakukan negara. Yang masyarakat lupa bahwa hulunya perlindungan anak itu di keluarga. Jadi artinya masyarakat itu terlalu menuntut pada negara, negara sudah punya regulasi, sudah punya undang-undang, sudah punya sistem. Semua kasus pelanggaran hak anak itu terjadi ketika keluarga mengalami disfungsi. Anak yang melakukan tawuran, anak yang ikut demo, anak yang melakukan kekerasan, anak yang terlibat narkoba, anak yang terlibat kejahatan-kejahatan lain. Siapakah mereka? Mereka datang dari keluarga yang disfungsi. Jadi maksudnya apa Bu disfungsi? Sahabat-sahabat, ada 8 fungsi keluarga, yakni keluarga itu memiliki fungsi sebagai fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan yang terakhir fungsi pembinaan lingkungan. Ketika semua fungsi itu tidak ada di keluarga, kenapa fungsi ini tidak ada di keluarga? Karena keluarganya bercerai, karena keluarganya kerja di luar negeri gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, anak itu adalah amanah Allah kepada orang tuanya. Lembaga pendidikan itu hanya tempat dititipkan saja selama 8 jam. Gitu. Jadi, di luar 8 jam, anak itu dibawa asuhan orang tuanya. Jadi ingat, anak adalah amanah Allah kepada orang tuanya. Hulunya perlindungan anak itu ada di keluarga. Kenapa keluarga Indonesia menuntut pemerintah? Itu loh. Sedangkan, contoh gini, artinya sahabat-sahabat, kalau kita salah mengasuh, ya sudah, kita akan kewalahan di hilirnya. Kita akan kewalahan kasus. Negara hadir untuk menangani kasus. Tapi tugas preventif, pencegahan hulunya, itu ada pada keluarga. Kalau anak kecanduan gadget, yang salah Jokowi. Kalau anak disuruh berhenti main gadget marah gitu ya anaknya, defensif gitu, anaknya agresif, ngamuk gitu. Yang salah Jokowi gitu kan. Gitu kan. Jadi kita itu pola pikirnya membebankan memberikan apa. Jadi kalau pertanyaan soal preventif pencegahan, itu pencegahan ada di keluarga. Jadi kalau misalnya ada anak kita gitu ya, kemudian contoh gini loh sahabat. Oke, satu tadi ada contoh tadi ditanyakan tentang tricking ya. Jadi gini, sahabat. Zaman ini sekarang beda dengan zaman kita waktu. Modus-modus kekerasan seksual itu banyak sekali. Sahabat anak-anak yang jualan tisu di jalan itu, sahabat tahu dia dijual. Mereka sebagian besar itu dijual orang-orang gitu ya. Karena apa? Mereka butuh duit. Atau kalau mereka punya uang gitu, kenapa mereka ada di jalanan? Karena mereka itu menjadi yatim piatu sosial. Mereka punya orang tua, tapi orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, sahabat, siapakah kemudian yang menjual? Ya anak-anak sendiri. Gitu kan? Modusnya jualan tisu di jalan tuh. Nah, KPAI pernah menangani kasus ini. Nah, jadi sahabat, sekali lagi tadi, sekarang gini, terus gimana Bu kalau anak itu sangat agresif gitu ya, sangat agresif. Gini sahabat, agresivitas itu anak menjadi pemarah itu sebabnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Dalam itu maksudnya dalam diri anak, ya kan? Nah, dari luar. Nah, gadget tadi itu memberikan pengaruh kepada di dalam diri anak. Gitu loh. Jadi menanamkan anak itu menjadi sosok yang agresif. Marah gitu, dinasihati marah, dipastikan dia kecanduan. Terus apa Bu yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya harus datang ke psikiater, harus diobati. Tapi kan nggak banyak keluarga yang mengobati. Okay. Sekarang gini, terakhir Mbak, kalau anak kita itu masih usia 0 gitu ya, sampai 2 tahun,
sebaiknya tidak dipegangkan handphone. Kenapa? Karena ini masa di mana anak itu psikomotoriknya harus jalan. Anak itu harus berlari-lari. Dia harus bicara, dia harus belajar bicara. Dia harus belajar nendang-nendang. Kalau anak kita itu di usia 0 sampai 2 tahun dikasihkan gadget, ya Allah, sekarang itu banyak Down syndrome loh. Banyak yang autis. Hati-hati anaknya nanti jadi autis. Hanya sibuk dirinya. Saya mau menyambung, Bu. Boleh? Kebetulan silakan. ini sangat relevan sekali. Jadi ada 2 pertanyaan lain, bahwa pertanyaannya itu kadangkala bahwa hal-hal itu tidak selalu timbul dari internal keluarga, tapi ada juga faktor eksternal, semisal lingkungan tetangganya yang semua anaknya itu memang dibiarkan memegang handphone. Jadi ketika anaknya tidak memegang handphone, itu akan timbul tidak mau bermain, tidak mau berbaur di lingkungannya, karena ya saya takut kalau semisal saya keluar nanti saya dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat hari ini bahwa KPAI selalu, maksudnya ada pertanyaan bahwa peran KPAI selalu berbicara tentang posisi anak-anak yang normal, tidak dalam konteks membicarakan misal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya Bu, sekarang kayak seperti di sekolah-sekolah, itu untuk di daerah Tangsel saja, sekolah inklusif itu sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali, hanya beberapa. Apakah itu memang kurangnya perhatian atau seperti apa? Itu mungkin barangkali ada jawaban dari KPAI untuk menjawab keresahan kenapa untuk anak-anak berkebutuhan khusus seolah-olah kesulitan sekali ketika berbaur dengan teman-temannya yang lain. Itu saja. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kayaknya Mbak harus buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi gini, artinya kalau kita menyampaikan tidak ada perhatian pemerintah, itu menurut saya harus direview tidak perhatiannya di mana. Satu, yang kedua, zaman dulu kala gitu ya, zaman dulu kala nih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang terakhir ya, bahwa dulu itu penanganan anak disabilitas itu menggunakan pendekatan charity. Dulu paradigmanya. Pendekatan charity ini jadi ya didekati, makanya anak itu mendapat diskriminasi terhadap pendidikan. Nah, dengan muncul sekolah inklusif, itu sudah terpenuhi hak anak, dan itu apa yang disuangkan KPAI di dalam regulasi di situ. Kalau dulu nggak ada Mbak namanya sekolah inklusif Mbak, adanya SLB, sekolah luar biasa. Anak yang polio saja harus masuk SLB. Punya anak disabilitas, zaman dulu ditaruh di dalam rumah gitu ya, orang tua malu menunjukkan punya anak gitu ya, sehingga anaknya itu mendapat diskriminasi pendidikan, diskriminasi sosial, diskriminasi hak-hak yang lain. Nah, di undang-undang dampak dari cara pandang yang charity ini, pendekatan charity mengakibatkan anak penyandang disabilitas itu hanya ditangani oleh Kementerian Sosial sebagai kementerian tempatnya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, apa yang diperjuangkan oleh KPAI itu bahwa pendekatan charity itu harus dirubah dengan paradigma pemenuhan hak, bahwa kalau paradigma pemenuhan hak, maka anak itu, bahwa negara itu punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak gitu, sehingga pemenuhannya itu bukan hanya menjadi masalah di dalam Kementerian Sosial, tapi di semua kementerian. Hak atas pendidikan Kementerian Pendidikan, hak atas kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi yang diperjuangkan KPAI kalau mengacu pada undang-undang adalah terkait kebijakan perlindungan anaknya ini. KPAI tidak memiliki kewenangan advokasi. Kalau advokasi itu ranahnya LSM, ranahnya ormas. Nah, jadi Mbak, kalau kita ngomong misalnya soal harus lihat before after gitu, dulu sekarang gitu ya. Nah, artinya alhamdulillah sekarang ini sudah banyak
sudah banyak yang memiliki kepedulian terhadap masalah penyandang disabilitas. Terus tadi yang pertanyaan kedua, sahabat-sahabat, kalau kita gini, apakah kita membiarkan anak kita dipengaruhi keluarga orang lain, dipengaruhi oleh tetangga, dipengaruhi oleh lingkungan? Sahabat-sahabat, kita akan hadapi situasi 10 tahun atau 15 tahun yang datang, kita nggak akan kenal anak-anak kita. Kita yang harus mempengaruhinya. Artinya kalau dia tidak pede, kita harus tanamkan kepedeannya. Kita yang berikan aktivitas kegiatan-kegiatan yang lebih menarik daripada handphonenya. Kan begitu? Nah, berarti kan selama ini kesimpulannya handphonenya itu yang menarik kan? Nah, sekarang saya beri tantangan, apa nih yang menarik di dalam dunia anak-anak kita selain handphonenya ini? Gitu loh. Kalau kita sikap kita itu defensif, mengambil hitamkan keluarga orang lain atau pada lingkungan, ya bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan yang baik? Jadi tantangannya tadi, coba kita lihat apa nih yang menarik dalam dunia anak. Kalau saya, pada anak asuh saya tadi, dia pandai menggambar. Saya ajak dia ikut pameran lukisan. Saya yang proses pendaftaran, namanya anak-anak. Artinya, jadi dia ikut pameran lukisan dengan 3 gambarnya. Apa yang dia senang? Dia juara di pondok, itu juara menulis menulis cerita. Dia juara dia. Terus saya bilang apa? Nah, nanti kalau tulisannya banyak, ini bunda jadikan buku ya. Gitu. Jadi ternyata dunia handphone itu bukan satu-satunya yang menarik. Khawatirnya gini, kalau dunia handphone satu-satunya menarik, anak-anak kita itu jadi asosial. Anak-anak kita itu jadi jadi yatim piatu sosial, ya dia akan enjoy dengan dirinya kayak anak autis gitu kan. Jadi ini tantangan bagi kita. Gitu Mbak Cici. Teteh. Baik Ibu, terima kasih penjelasan yang sangat menarik sekali. Terima kasih atas waktunya. Ibu Haja Margaret, barangkali mau menambahkan atau? Ya, terima kasih Mbak. Saya menambahkan sedikit aja untuk pertanyaan yang pertama, bahwa tadi yang saya sampaikan, kita perlu menangani kasus itu. Yang pertama, mungkin kita bisa memunculkan pengawasan tidak hanya oleh kita sendiri, tetapi kita bisa mengajak para orang tua yang tinggal di komunitas lingkungan kita untuk sama-sama menjaga anak-anak agar tidak terpengaruh oleh atau terpapar atau terseret pada kejahatan cyber atau dampak negatif dari internet dan gadget. Jadi kita nggak sendiri, tapi kita membangun komunitas di lingkungan kita supaya anak-anak ini bersama-sama kita lindungi dari berbagai hal negatif di dunia cyber, gitu saya kira. Jadi pemahaman terkait dengan ada dampak negatif, dampak positif, kemudian ada banyak ancaman kejahatan cyber, itu perlu diluaskan, tidak hanya oleh sahabat-sahabat saya yang ada di sini, tetapi bisa diperluas ke masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu tempat kerja ataupun tempat tinggal, supaya sama-sama bisa membangun komunitas anak-anak yang tidak terpapar oleh kejahatan cyber. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan. Nah, saya juga sempat baca chat bahwa beberapa kasus belakangan ini, itu termasuk tadi juga Bu Susi sudah menyampaikan juga, bahwa anak terseret pada kasus prostitusi gitu ya, atau kejahatan atau kekerasan seksual oleh orang dewasa gitu, yang tidak dalam tanda petik oleh mucikari yang ada ininya gitu ya, tapi dia bisa keseret menjadi korban dari praktek kekerasan seksual oleh orang dewasa itu dari teman sebaya. Makanya kenapa aktivitas anak dalam bermedia sosial, termasuk dengan siapa anak berteman dengan di media sosial, itu penting banget untuk diawasi. Kasus yang kemarin misalnya dibongkar oleh Polda, ada ada pelaku kekerasan seksual dari Amerika tahun 2016 dan tahun 2014 yang pernah dihukum di sana. Kemudian dia berkunjung ke Indonesia. Dia mengincar anak-anak yang ada di Indonesia. Dan kemarin sudah ditangkap. Jadi modusnya melalui teman sebaya. Jadi misalnya dia sudah dapat anak nih. Kemudian anak itu nanti suruh nyambungin ke temannya.
Jadi modelnya begitu. Makanya hati-hati komunikasi anak di media sosial perlu untuk diawasi banget oleh orang tua. Orang tua pokoknya nggak boleh kalah strategi lah dengan anak lah dalam hal ini, gitu ya. Kalau kita sayang anak, bukan kemudian sayang untuk saat ini dengan kita kasih kebutuhan untuk gadget saja gitu, atau kita kasih keluasan seluas-luasnya untuk bermedia sosial atau menggunakan internet dan gadgetnya. Tapi kalau kita sayang dengan anak, kita akan sayang dengan masa depan mereka. Anak-anak pun harus dipahamkan, ada banyak ancaman dan bagaimana dampak dari berbagai ancaman itu, gitu. Itu perlu dipahamkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada untuk kedua narasumber kita, yaitu Ibu Haja Margaret Aliatul MSI serta Ibu Susiana Afandi MSI. Sebetulnya masih banyak pertanyaan berhubung keterbatasan waktu juga, dan beberapa tadi sudah dijawab secara live ketika diskusi berlangsung. Untuk itu dapat saya simpulkan bahwa diskusi kali ini bagaimanapun pengasuhan di era new normal ini dan di era digital ini itu kembali kepada keluarga selaku orang terdekat anak, karena di dalam keluarga lah anak tumbuh. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ibu dan sebagai ayah si anak tersebut, kita sendiri perlu pengasuhan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu kali, akan tetapi itu berkala. Bahwa bagaimana kita perlu memanage emosi kita, bagaimana kita perlu melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif di dalam keluarga, bagaimana kita perlu mengenal anak secara menyeluruh, bagaimana kita mampu mencintai anak-anak lebih baik, tentu dengan tidak memberikan semua yang anak mau, akan tetapi dengan memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh cinta. Berhubung hari ini juga Hari Keluarga Nasional, saya ucapkan selamat Hari Keluarga untuk seluruh sahabat-sahabati Fatayat yang ikut serta di dalam seminar ini. Masukan untuk Bu Ketua, barangkali kita perlu melakukan diskusi lanjutan, ataupun karena pengasuhan itu diibaratkan bengkel keluarga, kita tidak bisa melaksanakannya dalam satu kali kerja, itu perlu kita latihan-latihan ataupun trik-trik ataupun metode-metode, seperti itulah pengasuhan yang terjadi di keluarga. Baik, itu saja. Saya serahkan kembali kepada sahabat host Siti Nurjana. Monggo. Baik, terima kasih kepada sahabat tim moderator kita pada malam hari ini yang telah memandu berjalan diskusi pada malam hari ini. Sahabat Cici, terima kasih Kak Cici. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, narasumber kita yang sangat luar biasa, senior-senior kita tentunya, Ibu Susiana Afandi dan Ibu Haja Margaret Aliatul Mamunah. Juga kepada keynote speaker yang tadi pertama ya, mungkin sudah leave beliau, Bapak Dr. Santoso, atau masih ada. Terima kasih banyak. Mohon maaf sahabat-sahabat, tadi di pas opening mungkin Bu Ketua masih belum muncul karena tadi ada kendala teknis dengan laptop. Jadi saya persilahkan kepada ketum kita, Teh Rika, untuk memberikan sepatah kata. Monggo untuk sebelum closing barangkali ucapan terima kasih. Monggo Teh Rika. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Padahal yang daftar tadi hampir 100 lebih. Mungkin terkendala teknis seperti saya awal tadi harusnya membuka acara. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, kepada semua peserta yang tidak hanya Fatayat NU, tapi alhamdulillah ini menjangkau semua ya. Karena memang saya nih waktu persiapan kita memang cuma berapa hari ya, kemarin cuma 3 hari, tapi alhamdulillah maksimal untuk kepesertaan. Kayaknya nih memang menimbulkan greget kayaknya. Gregetnya karena kok kayaknya yang nanya banyak banget tapi nggak kejawab semua. Kemudian
setelah diskusi yang ternyata sudah 2 jam ini masih banyak timbul pertanyaan dan belum terjawab, sepertinya saya harus membuka sesi selanjutnya mungkin insya Allah. Bahkan yang terpikir oleh saya dari tadi itu justru rencana tindak lanjut setelah acara ini. Karena kenapa? Setelah diulas, ternyata banyak sekali kasus yang mungkin kita tidak pernah ngeh gitu ya, nggak pernah melihat di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita sendiri, bisa jadi ada masalah gitu. Dan itu kita harus beri ruang untuk sepertinya sahabat-sahabat Fatayat NU Tangerang Selatan perlu membuka satu ruang, satu forum atau satu divisi yang bisa mungkin divisinya sudah bisa di itu ya di bagian hukum ya. Bisa jadi kita nanti bisa buat program di mana di sini kan ada ketua-ketua tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Nanti kita akan buat satu format jika ada kasus atau aduan-aduan. Nah, itu bisa kita apa namanya? Bisa kita tampung lalu kita cari solusi, atau misalkan jika itu memang membutuhkan treatment, kita akan buat kebutuhannya apa, lalu akan kita adukan itu ke yang membutuhkan, ke yang bersangkutan gitu misalkan. Kemudian ini kan forumnya hanya forum orang tua gitu ya, gimana caranya ngasuh gitu. Saya terpikir bahwa ke depannya kita perlu membentuk suatu forum di mana itu adalah forum anak. Forum anak di mana justru anak-anak yang ditreatment langsung gitu. Gimana Bu Susi, Mbak Margaret ini? Iya, bagus. Apa itu hal yang menarik gitu yang kita buat? Menarik banget. Monggo Rika. Karena kayaknya kok selama ini kan memang yang ditreatment itu hanya orang tua saja. Tapi anak sendiri tidak mendapatkan treatment langsung gitu. Karena memang kalau kemarin kita Fatayat mungkin membahas tentang hubungan suami istri, karena kalau dengan hubungan suami istri sudah enak, insya Allah dalam mengasuh anak pun insya Allah akan enak gitu. Jadi kayaknya kita juga butuh forum di mana kita menyediakan forum untuk anak-anak, mereka bebas mengungkapkan semua yang mereka rasa di situ. Jadi kita kayaknya selanjutnya ini ada PR lagi buat sahabat-sahabat Fatayat. Gimana caranya kita membuat forum untuk anak-anak. Jadi yang nge-zoom tuh nggak hanya orang tua aja, nanti kita nge-zoom bareng anak. Mungkin dia di situ atau misalkan kalau bareng orang tuanya itu nggak bebas, bisa jadi ya udah kita fasilitasin anak buat nge-zoom bareng, misalkan bareng KPHI atau misalkan bareng siapa ya pendongeng atau siapa yang bisa mereka ngungkapin perasaan mereka sendiri. Nah, di situ kita bisa tampung mungkin di situ ya. Itu mungkin rencana tindak lanjut yang harus sepertinya kita pikirkan lagi. Sebelum dan sesudahnya saya menghaturkan terima kasih kepada pemateri, Bu Susiana, Mbak Margaret, tadi ada Pak Susanto juga, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita semua untuk belajar malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergerah-gerah pakai seragam. Cantik-cantik banget, makasih. Nanti kita ada foto ya. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah online pakai video, ini luar biasa loh dari awal sampai akhir. Biasanya kalau nge-zoom gini biasanya cuma suara atau misalkan saya sendiri juga sering nge-zoom tapi nggak pernah pakai video. Luar biasa, kita apresiasi. Terima kasih banyak semuanya sahabat-sahabat yang sudah gabung walaupun di perjalanan, walaupun di rumah harus sambil ngasuh anak, tapi luar biasa.
saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti dari kita hanya akan ada sertifikat. Nanti buat pemateri juga sudah kita siapkan, cuman udah bisa ditampilin belum, Neng? Halo, Neng Cici, Neng Jana. Sertifikatnya bisa ditampilkan nggak buat pemateri? Oh, iya. Bisa. Sepertinya ini kalau di Ya, ceritanya kita lagi beneran gitu acaranya, bukan online. sebentar, kalau Nanti bisa kayak penyerahan sertifikat gitu. Bisa ya? mungkin agak ini teh. Tadi Oh belum ya, ya di-download. udah. Nanti kita langsung kita kirim email ke Bu Susi sama Mbak Margaret. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Hanya ini dari saya. Rencana tindak lanjut kita mohon direspon sahabat-sahabat, ditulis dan segera dibuat rancangannya seperti apa. Insya Allah setelah ini acara-acara kita akan terus berlanjut dengan berbagai tema sesuai dengan kebutuhan kita. Doa saya semoga sahabat-sahabat semua tetap sehat, jaga kesehatan, jaga stamina, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah mendampingi anak-anak kita, mendampingi mereka bermain gadget, walaupun kita juga gadgetan. Semua tetap semangat, tetap menjalankan amanah yang sudah diamanahkan kepada kita. Kepada peserta yang selain Fatayat NU, terima kasih banyak. Semoga tidak mengikuti kegiatan kita. Insya Allah kegiatan kita akan terus berlangsung dengan berbagai tema. Sekali lagi penutup kebanyakan ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum kita yang sudah memberikan statement closing pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabat, sebelum kita close, ini ada pengumuman door prize terlebih dahulu. Kategorinya adalah 3 penanya terbaik dan 3 orang yang telah memposting kegiatan webinar ini di medsos dengan menarik, ya. Jadi ada saldo GoPay masing-masing Rp50.000 untuk 3 orang pemenang dan Rp50.000 lagi untuk 3 pemenang dengan kategori pemposting terbaik. Baik. Mungkin untuk 3 penanya terbaik bisa ya, Mbak moderator, silakan kategorikan. Hah? 3 penanya. Saya yang milih ya. Jangan saya. Atau kepada pemateri. Sahabat-sahabat, saya mohon pamit ya. Terima kasih semuanya. Baik, Mbak. Sama-sama, terima kasih banyak. Nanti mungkin bisa Ya, di grup gimana? ada tindak lanjut apa saja saya ngikut. Terima kasih ya, Berika. Ibu Susi, Sudah terima kasih banyak. diundang. Terima kasih banyak. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sahabat-sahabat, dilanjut. Bisa Ini diumumkan nanti di adalah grup aja kali ini. sebelum closing terakhir, silakan Mbak moderator. 3 penanya terbaik. Saya ngumumin Ibu Ketua saja. Oh, apa sudah ada gambaran? Kalau belum mungkin nanti bisa di grup aja. Sekarang yang penting kita doa dulu deh. Oke. Doa penutup. Untuk baik sahabat-sahabat, untuk pengumuman pemenang door prize dengan kategori penanya terbaik dan composting terbaik, kita bisa umumkan di grup ya yang sudah join di grup sama sahabat peduli anak. Saya lupa nyebutin. Kita bisa umumkan di situ. Sebelumnya mari kita tutup dulu dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Nyai kita, yaitu Ibu Nyai Ifatiza Mimah. Monggo Ibu Nyai kami persilahkan. Ibu dosen, hadirkan. Mbak Iva, halo. Oke. Teh Anis masih ada nggak? Teh Anis? Teh Anis, Ketua Umum PW Fatayat NU Banten. Teh Anis.
Halo, Teh Anis. Baik. Mungkin di sini ada Mbak Iko ya, Mbak Iko. Ya, Bu Ketum, kita wakilkan saja kepada Mbak Iko bagaimana? Ayo baca doa, Neng. Ya, Neng Iko. silakan. Ibu Nyai juga ini. Monggo Ibu Nyai dipimpin doanya. Baik, terima kasih sahabati Jannah yang sudah memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua Fatayat Daerah Selatan, sahabati kita, dan juga pengurus-pengurus dari masing-masing cabang, dan dari wilayah juga tadi sudah ada Teh Mudrika. Mari semuanya, alhamdulillah pada kesempatan dalam hari ini webinar yang diselenggarakan oleh Fatayat Tangsel, alhamdulillah berjalan lancar. Semoga semuanya kesempatan yang lebih untuk bisa menimba ilmu kembali, baik dari materi-materi apapun yang disandingkan oleh Fatayat Tangsel. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dakhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala wa sadatina akbar rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi nasihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna. Jadi maunya di atas itu. Jamil. Di atas ada kita, tapi kipasnya jauh. Betul. Yang kurang lebih 60 cm ya. Itu mau diganti. Berarti kan kesononya sama. Enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat kita, Ibu Nyai Mbak Iko ya, yang telah membacakan doa pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ya, pada malam hari ini adalah acara kita, yaitu webinar Sapa Sahabat Peduli Anak, kerjasama antara Fatayat NU Tangsel dengan KPAI, berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat PC, PAC, dan seluruh sahabat-sahabat dari luar Fatayat yang telah bergabung pada malam hari ini, yang sudah antusias untuk mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk membimbing anak-anak kita lebih baik, terutama di masa pandemi seperti ini. Baik, sahabat-sahabat, nanti kita bisa lanjut lagi diskusi di grup yang sudah tersedia, karena waktunya malam ini hanya sampai jam 9 dan narasumber kita sudah live. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia khususnya ya, panitia yang menyelenggarakan acara ini, dan divisi saya juga, divisi bidang pengkaderan organisasi dan pendidikan Fatayat NU Tangsel, pada sahabat Tika, sahabat moderator,
dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan acara ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita nggak ada foto ya? Ya udah di screen kayaknya udah tadi. Ya bagus nggak? Ayo siapa yang mau foto? Kasih foto bersama. Gimana caranya? Nggak tahu. Gini aja nih pakai HP. Screenshot deh, aku screenshot. Tuh, makasih banyak. Ya, 5, 4. Gayanya kompak dong, gimana gayanya? Gimana Ini Pak? Oh, gini. Is. Gaya bebas aja deh. Ayo dong, foto dong. 5. Ayo dong, foto Ayo. bela-belain di mobil. Udah siap. Aku dari tadi kamu persepsi nih, jalan terus. Udah. Ayo, nganterin si Alia. Share screen. Nah, sekarang lanjut ya. Belum, mulai lagi. Ya. Hari ini kamu jelek banget sih. Aku siswi MPS. Gimana sih ajarin? 2, 3. Kamu tahu. Udah ya. Ya apa itu Mbak? Maaf, nggak bisa buka kamera. Maafin ya, ntar semua. Oke ya. Apa sih? Thank you. 1, dan selanjutnya. 1, Terima 2, terima kasih. 3. Oh lagi? Oh lagi ya? Lagi dong. Lagi. Ya. Masih boleh nggak nih? Udah belum? Apa masih Ruby di sini? Kok nggak mau live sih? Udah. Sudah ya? Sudah ya? Oh sudah. Udah. Baiklah. Terima kasih teman-teman. Saya Arini Rizkina pamit. Assalamualaikum. Lagi boleh live silakan. Assalamualaikum. Paket semua langsung udah pada ditemuin anak-anaknya suruh ke kamar. Adek Gali. Makasih. Makasih semuanya. Makasih semuanya. I love you, Paul. Dadah Adek Gali. Terima kasih semuanya. Kangen. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah, kapan kita lagi terus. Makasih Bunda Amati. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih semuanya. Mbak Ara tuh sepaket. Semuanya boleh live silakan. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Live-nya ya. Udah mau tidur. Pengumuman jangan lupa di grup, Neng. Siap. Pengumuman untuk Aku masih nol. Mau sambutan lagi. pokoknya kalau apa terakhir. Adek Kajana kangen. Ngomong lagi dia mau jadi pemateri lagi. Materi aja berdua ya. Adek Gali. Dadah. Gimana nih, Dek? Ya, Dek, kita live, Dek. Jangan nangis, Adek kenapa? Apa? Gimana sih?